Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 metode pengajaran bahasa Arab akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Mimicry Memorization. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Amira, Hadijah, Hidayati, Nur Laila, Nur Hani Falahiyah, Nurul Ifah Latifah Rahayu, Rita Jannatul Ma'wah, Siti Azizah, Siti Farah Maryam, yang terakhir Siti Hafsah. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian metode mimicry memorization atau MIME method. Jadi metode itu sendiri berarti cara kita dalam mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran agar lebih mudah, agar tercapai gitu loh. Jadi mimicry memorization ini, mimicry artinya meniru dan memorization artinya menghafal. Nah, terus metode mimicry memorization ini juga sering dikenal dengan informal drill method. Kenapa? Karena latihan-latihannya atau drillnya itu dilakukan selain oleh seorang pengajar, yang maksudnya itu guru di kelas, juga oleh seorang informan penutur asli. Maksudnya itu orang-orang yang memang bisa berlogat asli dari bahasa asing itu sendiri, seperti kita ini bahasa Arab. Jadi orang-orang yang memang bisa berlogat asli atau orang Arab itu asli gitu loh, bukan yang logat kita Indonesia tapi logat aslinya gitu. Nah, terus kegiatan dalam metode ini itu berupa demonstrasi, maksudnya itu kayak mencontoh, kayak menerapkan dan latihan atau drilling gramatika atau struktur kalimat atau tata bahasa, latihan ucapan dan latihan menggunakan kosakata dengan mengikuti atau meniru guru dan informan penutur asli tadi. Jadi sifatnya itu meniru sampai dia itu ingat, sampai dia itu hafal gitu loh. Nah, terus dalam istilah Arab, metode ini disebut dengan thoriqatu al-sima wal muhafadzah. Maksudnya itu melihat dari namanya itu sendiri ya, mimicry memorization ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang menekankan pada meniru. Yang saya katakan tadi, meniru dan mengingat atau menghafal atau proses pengingatan sesuatu dengan kekuatan memori. Jadi saking seringnya dia meniru sampai dia itu hafal sendiri gitu loh. Oke ya. Terus selanjutnya, pada dasarnya metode mimicry memorization ini adalah pendekatan lisan dalam pengajaran bahasa. Maka proses pembelajaran melibatkan banyak kegiatan latihan lisan atau ucapan itu sendiri. Nah, jadi maksudnya ini salah satu metode yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penguasaan mufradat siswa terhadap materi pembelajaran bahasa Arab. Jadi metode ini itu sangat cocok digunakan dalam pelajaran bahasa, terlebih lagi bahasa asing gitu loh. Jadi ketika seorang anak belajar berbicara, hal yang pertama yang dia lakukan adalah meniru bahasa yang didengar dari ibunya, dari orang-orang di sekitarnya gitu loh. Jadi bahasa itu diucapkan berulang-ulang hingga masuk dalam memorinya gitu. Nah, jadi meniru dan menghafal ini merupakan hal dasar yang dilakukan anak dalam proses pemerolehan bahasanya. Begitu pula proses yang terjadi ketika dia belajar bahasa asing. Ini rada mirip sama metode yang sebelumnya dari kelompok sebelumnya ya. Itu tuh lebih ke pendekatan lisan atau pengucapan. Jadi lebih ke kalam gitu. Nah, jadi proses pembelajaran ini melibatkan banyak kegiatan latihan. Fokusnya pun kemampuan menyimak dan berbicara, serta menekankan pada aspek menghafal. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah. Jadi ini tuh udah pasti kayak face to face, karena dia tuh berkomunikasi dua arah, tatap muka gitu loh. Jadi kegiatan ini
dilakukan meniru sampai dia hafal, sama halnya dia mempelajari bahasa ibu. Jadi bahasa asing diperlakukan seperti bahasa ibu gitu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang karakteristik metode mimicry memorization. Yang pertama, kegiatan pembelajaran didemonstrasikan. Penggunaan struktur kalimat, pronunciation drill atau ucapan, latihan penggunaan kosakata dengan cara menirukan apa yang dikatakan oleh native speaker atau guru. Yang kedua, ketika drill, native speaker atau guru mengucapkan beberapa kosakata atau sebuah kalimat, kemudian baru siswanya mengikuti berulang-ulang apa yang disebutkan oleh guru tadi sampai mereka hafal. Adapun yang ketiga, pengajaran gramatika tidak diberikan secara langsung, melainkan dengan model atau pola kalimat. Dan yang terakhir, kegiatan dilakukan dengan cara diskusi pada tingkat lanjutan. Baiklah, kita masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah metode mimicry memorization. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertiannya, bagaimana tujuannya, bagaimana karakteristiknya, selanjutnya kita akan masuk kepada bagaimana langkah-langkahnya. Jadi, langkah yang pertama adalah guru memberikan bahan materi yang akan dipelajari. Kemudian guru menjelaskan materi pelajaran tersebut kepada peserta didik. Jadi setelah guru memilah materi apa yang akan diajarkan, lalu guru menjelaskan materi tersebut kepada peserta didik. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah guru mengucapkan materi mufradat yang akan diajarkan atau dipelajari. Jadi guru menyebutkan satu persatu materi mufradat yang akan dipelajari sesuai dengan bahan materi yang sudah dijelaskan tadi. Kan ada mufradatnya tuh. Jadi guru mengucapkan satu persatu mufradat tersebut. Kalau perlu ditulis sih di papan tulis, tapi kalau sudah ada buku pegangan masing-masing, tidak perlu ditulis lagi. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kemudian masing-masing peserta didik menirukannya dengan cara berulang-ulang kali sampai hafal. Jadi mufradat tadi diulang-ulang. Satu kali guru menyebutkan, kemudian peserta didik mengikuti. Kemudian disebutkan lagi, peserta didik mengikuti lagi, berulang-ulang kali sampai peserta didik hafal. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah pendidik atau guru memilih salah satu dari peserta atau salah satu dari murid ini untuk membenarkan ulang hafalannya. Jadi kita sebagai guru tunjuk salah satu siswa mana yang akan kita suruh untuk menghafal kembali mufradat yang sudah dihafal tadi, yang sudah diulang-ulang tadi. Bisa pilih 1-3 orang. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah guru memberikan suatu kesimpulan atau penutup pada akhir pembelajaran dari kegiatan belajar yang telah dilakukan. Jadi sampai kepada penutup, guru memberikan kesimpulan dari bahan ajar atau bahan materi yang sudah disampaikan saat itu. Kalau perlu, guru juga memberikan beberapa wejangan nasihat kepada peserta didik. Poin selanjutnya adalah tentang langkah-langkah metode mimicry memorization. Menurut Bapak Ahmad Lutfi, beliau memaparkan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu sendiri, diperlukan penerapan metode mimicry memorization pada pembelajaran bahasa Arab yang telah diberi atau
bisa diberi variasi dengan cara drill and practice. Apa sih drill and practice? Bagaimana cara drill and practice ini? Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, 1. Guru mengelompokkan peserta didik. Langkah kedua, guru membagikan kosakata untuk dihafalkan oleh masing-masing kelompok sesuai urutan kosakata dan kelompok. Langkah ketiga, salah satu peserta didik dipilih untuk memimpin membaca kosakata dan diikuti oleh peserta didik lainnya. Langkah terakhir adalah langkah keempat, yang mana setiap peserta didik menyetorkan hafalan kosakatanya di depan guru. Selanjutnya, langkah-langkah metode mimicry memorization. Adapun langkah lainnya yang dikemukakan oleh M. Yazid yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidik atau guru menghubungkan materi yang baru dengan materi yang lama agar siswa mudah untuk memahami materi yang baru. Langkah kedua, guru melafalkan kosakata. Langkah ketiga, siswa meniru ucapan gurunya secara berulang-ulang sampai siswa hafal. Langkah keempat, guru memilih beberapa siswa untuk mengecek ingatan siswa tentang kosakata yang telah dihafal tadi. Dan yang terakhir atau yang kelima, guru memberikan kesimpulan dan menutup kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan metode mimicry memorization, yaitu yang pertama, metode belajar produktif yang sangat mudah dan oleh karenanya sangat efektif bagi warga belajar yang tidak dikaruniai cukup peluang untuk menalar. Yang kedua, peserta didik lebih aktif karena pengucapannya dilakukan secara serentak. Yang ketiga, peserta didik dilatih daya ingatnya, yaitu peserta didik mampu membedakan suara atau bunyi dan lafal-lafal dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu berbicara bahasa Arab sesuai dengan materi pelajaran yang dipelajari. Yang kelima, siswa biasa melafalkan dan menghafalkan kosakata dengan baik dan benar. Yang keenam, pembelajaran tidak akan membosankan dan materi pembelajaran mudah diingat. Yang ketujuh, peserta didik mudah dalam memahami arti dari materi yang disampaikan. Yang kedelapan, metode ini bisa digunakan di dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak. Yang kesembilan, peserta didik dapat lebih memiliki keterampilan dalam membuat pola-pola kalimat yang sudah didrill. Yang kesepuluh, peserta didik memperoleh keterampilan berbahasa secara langsung atau melalui praktek dalam bahasa asing. Yang kesebelas, para pelajar tidak tinggal diam dalam berdialog, tetapi harus terus-menerus memberi respon pada rangsangan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang kekurangan dari metode mimicry memorization. Yaitu yang pertama, peserta didik memahami mufradat dengan satu makna. Yang kedua yaitu reproduksinya adalah mengulang apa yang telah diajarkan, sehingga jarang sekali hasil belajarnya bisa melampaui standar yang dicontohkan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu metode ini membutuhkan penutur asli, sehingga jika tidak ada penutur asli, maka metode ini tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Yang keempat yaitu diperlukan persiapan yang matang. Yang kelima yaitu guru dituntut menguasai materi hafalan yang baik dengan baik. Yang keenam yaitu terkadang memerlukan banyak biaya. Yang ketujuh yaitu pembelajaran ini membutuhkan konsentrasi yang penuh selama pembelajaran berlangsung. Yang kedelapan yaitu siswa lebih fokus untuk berbicara tanpa mengetahui tulisannya bagaimana. Yang kesembilan yaitu tidak adanya perkembangan dan siswa hanya menguasai apa yang didengar oleh guru saja. Yang kesepuluh yaitu siswa dapat aktif jika diminta oleh gurunya. Yang kesebelas, siswa tidak berkembang karena siswa cenderung takut jika pengucapannya salah. Yang terakhir yaitu metode ini memerlukan seorang pendidik yang benar-benar aktif dalam berbahasa asing, terkhusus bahasa Arab. Kesimpulannya adalah, metode mimicry memorization
merupakan metode pembelajaran dengan cara peserta didik menirukan dan kemudian menghafalkan materi pembelajaran yang disampaikan. Kemudian, tujuan metode mimicry memorization ini adalah menggunakan bahasa sasaran secara komunikatif. Dengan proses pengajaran yang diulang-ulang, peserta didik diharapkan mampu menggunakan bahasa Arab secara otomatis atau di bawah sadar. Karakteristik dari metode mimicry memorization yaitu latihan mengucapkan dan menghafalkan mufradat atau kosakata dengan cara meniru guru secara berulang-ulang. Metode mimicry memorization memiliki langkah-langkah dalam pelaksanaannya agar suasana kelas lebih kondusif. Salah satu kelebihan dari mimicry memorization adalah metode belajar reproduktif yang sangat mudah dan oleh karenanya sangat bagi warga belajar yang tidak dikaruniai cukup peluang untuk menalar. Salah satu kelemahan metode mimicry memorization yaitu pembelajaran ini membutuhkan konsentrasi yang penuh selama pembelajaran berlangsung. Baiklah, sampai di sini presentasi kita hari ini. Salah hilaf, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.